Sonora FM. Gitu. Oke, baik. Tapi masih bisa tidur kan semalam ya Mas? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini acaranya luar biasa ya, Sobat Sonora, banyak sekali yang dihadirkan di ulang tahun yang ke-8 ini. Iya, mungkin saya nambahin sedikit. Boleh, Jadi Mas. begini, platform digital itu kan platform yang tidak ada batas ya. Jadi nanti kami itu melakukan seminar atau webinar begitu, ya, seminar di dunia maya, di online begitu. Nah, ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu sahabat Sonora yang mungkin ada waktu ya, bisa diikuti. Silakan nanti memantau platform digital kami, baik itu di YouTube, baik itu di Facebook maupun di Instagram gitu. Jadi bisa disaksikan. Jadi yang misalnya, waduh, saya ini mau masuk kemarin terlambat daftar begitu ya. Nah, silakan nanti menyaksikan. Ya, kita berharap dengan mengikuti lewat platform yang ada itu, meskipun tidak terlibat langsung di platform virtual meetingnya, kita bisa mendapatkan apa ya, intellectual benefit gitu kan. Karena saya boleh agak detail sedikit ya Mbak ya. Boleh, Mas. Ini kan kita bicara tentang UKM ya. Betul. UKM tahan banting begitu. Apa maksudnya dan kenapa itu yang diangkat oleh Tribun? Kalau kita lihat hari-hari ini banyak sekali industri yang tertekan begitu kan. Tidak apa ya, omsetnya turun, bahkan ada yang kemudian berhenti, tidak bisa melakukan usaha-usahanya lagi gitu. Kita prihatin tentang ini. Sementara kalau kita bicara dari sisi akses keuangan, ini kan ternyata pemerintah atau khususnya pihak-pihak yang terkait ya, pihak perbankan tidak mudah hari-hari ini memberikan akses keuangan kepada para pengusaha kecil ini gitu. Nah, kita ingin mencoba menghadirkan, paling tidak mengalirkan satu harapan kepada para pelaku UKM bahwa ini masih ada tool loh, ini masih ada cara, masih ada piranti, masih ada perangkat. Kalau kita pengen berhasil ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha UKM itu dengan mengoptimalkan lewat platform digital begitu. Nah, salah satu pembicara yang kami hadirkan nanti adalah GM Programatik at Network dari Kompas Gramedia, Mas Kausar, yang sudah sangat berpengalaman dan insya Allah nanti bisa memandu para peserta atau para pelaku UKM sekalian dari A sampai Z gitulah, supaya jadi tahu kiat-kiatnya bagaimana gitu ya. Jadi kita boleh boleh tertekan, boleh sempat stres, frustasi gara-gara pandemi, tapi jangan sampai harapan kita hilang ya. Matahari tetap bersinar, surga itu ada di depan kita. Oke, itu ya harapannya. Oke, Mas Sof, ini ulang tahun yang ke-8, tentu kita akan berharap juga tentu ke depannya Tribun Sumsel khususnya ini akan terus ada, dan juga pasti tantangan ke depan ini tidak mudah ya Mas Sof. Betul, nah, betul. mungkin ada strategi-strategi yang akan diterapkan di Tribun Sumsel sendiri. Ya, memang benar sekali kalau kita lihat tantangan ke depan ini sebetulnya sangat berat gitu ya. Sangat berat. Kita ini industrinya industri cetak ya, sudah mengalami disruption, sudah mengalami perubahan begitu. Kalau kita tidak membuat strategi yang tepat, ya bagaimanapun akan decline ya. Karena industri media cetak di beberapa negara bahkan sudah berhenti, sudah sangat minim begitu. Nah, strategi yang kita lakukan sebetulnya sederhananya ada tiga hal. Yang pertama, kita harus beradaptasi, Mbak. Beradaptasi dengan perubahan. Hari ini bagaimana bisnis kita? Hari ini bagaimana produk kita dan bagaimana perilaku konsumen kita. Itu yang mesti selalu kita ingatkan kepada para karyawan, para staf kita begitu ya. Kalau kita tidak beradaptasi dengan perubahan, ya kita akan habis di telan perubahan begitu. Sekarang habit orang itu membaca pakai smartphone misalnya ya. Ya sudah, bagaimana kita menghadirkan informasi yang kemarin di lewat koran cetak itu sekarang juga hadir lewat smartphone gitu kan. Baik itu tab, baik itu handphone misalnya begitu. Apakah ini tidak akan mengakuisisi pasar Mas misalnya? Karena koran kemudian pindah. Oh tidak. Kita sudah melihat bahwa selama pandemi ini penurunan oplah di koran itu sedikit. Dan sebaliknya visitor di digital itu
tinggi gitu kan. Nah, itu yang kemudian membuat kita percaya diri bahwa oh, ini sebetulnya tidak terlalu banyak irisan, meskipun mungkin ada tipis-tipis, tapi kita masih bisa mengoptimalkan di digital. Mengoptimalkan di mana? Semuanya dioptimalkan, baik itu di platform webnya, portal beritanya, maupun di platform yang lain, misalnya media sosial. Hari ini banyak orang melihat informasi itu lewat YouTube loh, Mbak. Tidak semata-mata lewat buka web, www atau portal-portal itu, tapi lewat YouTube. Nah, artinya kita juga harus beradaptasi bagaimana menyampaikan informasi itu sekarang audio visual kan lewat YouTube. Jadi di YouTube itu kita juga ada informasi-informasi yang video-video pendek kita sampaikan ke masyarakat. Yang kedua, strategi kedua adalah strategi inovasi. Strategi inovasi itu memaksa kita untuk terus menciptakan hal-hal produktif, hal baru, terutama yang terkait dengan sistem kerja gitu. Kemarin misalnya kalau kita mengerjakan segala sesuatu itu harus dikerjakan di kantor. Hari ini tidak lagi ya. Dan ini sudah kita mulai, misalnya beberapa tahun yang lalu kalau kita lihat wartawan itu datang, dia harus ngetik di mana, Mbak? Ada satu komputer di sana khusus wartawan. Hari ini semua komputer wartawan dibuang. Wartawan tidak boleh ngetik di pakai PC, tapi cukup pakai smartphone. Nah, itu kan. Jadi punya inovasi. Terus wartawan tidak hanya sekedar ngetik teks dan ngirim image, tapi juga harus audio visual, videonya. Nah, videonya cukup ya di handphone itulah. Jadi satu alat kerja jadi multifungsi, fungsinya semua gitu ya. Inovasi-inovasi yang lain juga diperlukan dalam rangka begini. Ketika kita tertekan misalnya hari-hari ini semua revenue turun, ya kita apa sih yang bisa dihemat begitu kan? Nah, itu juga butuh inovasi. Dan alhamdulillah teman-teman di Tribun sudah bisa beradaptasi itu. Banyak, Mbak, inovasi yang kita ciptakan kemarin. Memang belum semuanya kita buka ya, tetapi hal-hal sederhana itu ternyata luar biasa. Jadi gini, misalnya sekarang orang pengen berlangganan koran Tribun dan Sriwijaya Post ya. Dulu kita punya program namanya TFC, Tribun Family Card. 1 tahun kurang lebih sekitar 750.000. Hari ini itu kita buka yang 50.000, Mbak. Dengan 50.000 itu pembaca bisa menikmati koran, 2 koran sekaligus setiap hari. Oke. Iya, kan murah. Kalau dibanding beli koran ini tentu lebih murah ya. Nah, dan mungkin setelah dibaca selesai bisa disimpan manakala kita butuh dokumentasi itu. Strategi yang ketiga yaitu kolaborasi, Mbak. Kolaborasi. Kita sangat menyadari bahwa hari-hari ini semuanya itu adalah tidak bisa dikerjakan sendirian. Jadi sering kali kita melakukan sharing, sering kali kita melakukan kolaborasi dengan stakeholder kita yang ada di Sumatera Selatan. Jadi ketika kita meluncurkan program ini, kita ngajak dinas ini. Ketika meluncurkan program ini, kita ngajak perusahaan ini. Ketika kita meluncurkan ini, jadi begitu. Dan 3 strategi dasar inilah yang mendorong kita untuk bisa tetap kreatif ya, untuk bisa memenangkan pertarungan ini gitu, Mbak. Oke, baik. Ya, itu ya sahabat Sonora, strategi juga pastinya sudah dibuat dengan matang ya dari Tribun Sumsel untuk bisa terus mengarungi tahun-tahun ke depan ya. Tentunya Tribun Sumsel selalu atau senantiasa ada untuk para pembaca dan juga sahabat Sonora ya, Mas ya. Oke, yang terakhir mungkin ada pesan-pesan atau himbauan yang ingin disampaikan ke sahabat Sonora, Mas Tov? Iya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas nama pribadi dan lembaga, Mbak, kepada semua stakeholder yang telah bersama-sama Tribun Sumsel selama 8 tahun ini ya. Tribun bisa besar ini karena pembaca. Tribun bisa besar ini karena banyak kerjasama kolaborasi yang kita lakukan. Kalau boleh saya sebut, yang pertama tentu pemerintahan dari Pemprov Sumsel, kemudian pemerintah kota kabupaten semuanya, 17 kota kabupaten, jajaran kepolisian, kemudian perusahaan-perusahaan, BUMN, swasta, semuanya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan Tribun Sumsel ingin selalu menghadirkan informasi-informasi yang kredibel, informasi-informasi yang akurat dengan berbagai platform gitu. Kami besar, bisa tumbuh sampai hari ini, bisa bertahan itu karena
mitra-mitra sekalian, dan kita berharap kerjasama yang selama ini sudah dilakukan, sinergi yang sudah dilakukan ke depan akan semakin baik dan terus bisa ditingkatkan. Kita ingin memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin kepada masyarakat Sumatera Selatan. Oke, amin ya. Mudah-mudahan bisa terwujud semuanya, Mas Tov. Sekali lagi terima kasih sudah langsung hadir tentunya untuk berbagi bersama sahabat Sonora di pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Sampaikan salam hangat kami juga untuk teman-teman di Tribun Sumsel ya, Mas Tov ya. Terima kasih Mbak Esi. Saya sampaikan nanti. Oke, baik sahabat Sonora, demikian perbincangan kami ya bersama dengan Mas M. Taufik Zuhdi. Ini General Manager dari Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel tadi sudah menghadirkan berbagai informasi terkait dengan perayaan ulang tahun ke-8 Tribun Sumsel. Ada Festival 8 ya yang bertajuk The Spirit of New Normal, yang pasti hari ini ada mega webinar yang menghadirkan dua menteri Wong Palembang gitu ya Mas ya. Mega webinar dari Dirjen Kementerian Perdagangan yang dua menteri nanti malam. Oh, nanti malam ya, nanti malam yang malam. ada Wong Palembang, Pak Tito sama Pak Budi Karyaswadi ya. Oke, jangan sampai dilewatkan. Tentunya bisa juga disaksikan di platform digital dari Tribun Sumsel, ada YouTube, ada Instagram juga ya. Facebook juga ada. Jadi bisa disaksikan di berbagai media dari Tribun Sumsel. Untuk sahabat Sonora pastinya penasaran nih Mas, seperti apa, kayak apa acaranya. Jadi silakan langsung atau mungkin nanti kalau lihat bisa dilihat di platform digital dari Sonora juga ya. Nanti mungkin kita siarkan juga. Disiarkan juga. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Mas Tov. Sukses selalu. Sonora FM.